Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok kerucut akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Saya sendiri Juliana Damayanti dari kelas 12 MIA 1, anggota kelompok kerucut. Kali ini akan membahas tentang materi limit fungsi trigonometri yang meliputi pengertian macam-macam beserta metode yang kita kenal dan juga beberapa contoh yang akan kami berikan. Nah, di sini pengertian limit fungsi trigonometri ialah terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi ini bisa langsung disubstitusikan seperti misalnya fungsi aljabar. Namun, ada fungsi trigonometri yang harus diubah dahulu ke identitas trigonometri. Untuk limit tak tentu yaitu limit yang apabila langsung substitusikan nilainya bernilai 0. Bisa juga untuk limit tak tentu. Tidak harus memakai identitas tetapi menggunakan teorema limit trigonometri. Atau ada juga yang memakai identitas dan teorema. Maka apabila suatu fungsi limit trigonometri disubstitusi, nilai yang mendekatinya menghasilkan dan maka harus menyelesaikan dengan cara lain. Nah, untuk menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri terdapat beberapa cara yang bisa kita pakai ya. Yang pertama itu metode numerik, yang kedua itu menggunakan turunan, ketiga substitusi, keempat kali sekawan, yang terakhir ada pemfaktoran. Nah, kemudian ada macam-macam ya, tentu saja, yaitu seperti kosinus atau cos, sinus atau sin, kosekan atau kosek, tangen atau tan, tangen atau cat, sekan atau sek. Nah, kemudian sudah tentu pasti ya, namanya matematika mempunyai rumus. Nah, rumus limit trigonometri ini yang pertama ya, rumus limit fungsi trigonometri untuk x mendekati c. Nah, di sini ada, saya akan tulis ya, limit x mendekati c, sin x sama dengan sin c. Begitu juga dengan yang lainnya, masih berlaku untuk cos, tan, kosek, sek, dan cotangan. Kemudian ada limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0. Yang tadi itu yang saya jelaskan, yang pertama itu adalah x mendekati c, sekarang untuk x mendekati 0. Nah, rumusnya itu adalah seperti limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Dibaliknya, kalau dibalik meskipun sinnya di bawah dan di atas itu hasilnya tetap 1. Begitu juga dengan tan, sin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Juliana Damayanti, yakni tentang teorema limit trigonometri. Ada beberapa teorema yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan limit trigonometri, yaitu 1. Teorema A. Limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan limit mendekati 0 dari x per tan x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Yang kedua, teorema B. Ada beberapa teorema yang berlaku pada setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, yaitu 1. Limit T mendekati C dari sin T sama dengan sin C. 2. Limit T mendekati C dari tan T sama dengan tan C. 3. Limit T mendekati C dari sekan T ke sekan C. Keempat, limit T mendekati C dari cos T sama dengan cos C. Biasanya pada soal limit fungsi pada trigonometri, nilai terdekat dari limit fungsinya ialah berupa sudut istimewa, yaitu sudut yang mempunyai nilai sederhana. Untuk itu perlu mengetahui nilai-nilai sudut istimewa yang telah disajikan tabel istimewa. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Novitasari dari kelas 12 IPA 1.
Oke, jadi di sini Fitri akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Fitri sebelumnya. Nah, di video kali ini Fitri akan membahas contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Oke, contoh soalnya kita langsung saja. Limit X mendekati 0, sin 5X per 3X. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin ini agak sulit, tapi kalau kita sudah paham dengan rumusnya dan metode caranya, ini tidak terlalu sulit ya. Oke, untuk menyelesaikan bentuk limit ini, bentuk dari sin 5x per 3x bisa kita kalikan dengan 5x. Nah, kita boleh menyamakan pembilang atau penyebutnya agar bisa kita hasilkan seperti itu. Di sini kita ambil dari pembilangnya yaitu 5x. Jadi kita tulis di sini limit x mendekati 0, kita tulis lagi soalnya. Sin 5x per 3x sama dengan limit x mendekati 0, kita tulis lagi sin 5x per 3x dikali, jangan lupa yang kita katakan tadi, kita samakan ya pembilang, terserah mau 3x atau per 3x atau 5x per 5x, tidak apa-apa. Kali ini kita samakan dengan 5x ya. Jadi kita tulis dikali 5x per 5x. Oke. Selanjutnya tulis di bawahnya sama dengan limit x mendekati 0, kita turunkan sin 5x per 5x. Nah, kenapa kita pindahkan ya, biar bisa kita kalikan. Jadi kita pindahkan 5 yang tadi ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke kiri, dan 3 tadi kita pindahkan, kita bolak-balikan ya. Jadi sin 5x per 5x dikali 5x per 3x. Oke, selanjutnya limit x mendekati 0, jadi sin 5x per 5x dikali 5 per 3. Jadi x nya kita hilangkan ya. Oke, sama dengan, terus di bawahnya kita tulis 5 per 3, kita tulis 5 per 3. Setelah itu kita tulis lagi limit x mendekati 0, masukkan sin 5x per 5x. Nah, karena limit x mendekati 0 dari sin 5x per 5x sama dengan 1, maka jadinya limit x mendekati 0 dengan sin 5x per 3x sama dengan 5 per 3 limit x mendekati 0, kita tulis lagi sin 5x per 5x ya, kita tulis yang atasnya tadi ya, kita tulis sama dengan 5 per 3 dikali 1. 1 dapat dari mana sih? Nah, 1 itu dapat dari sin 5x per 5x ya. Kita tulis dikali 1 sama dengan 5 per 3. Oke, jadi begitulah cara atau menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu contoh soal juga akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Deka Dwi Putri dari kelas 12-nya 1, di mana di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang limit fungsi trigonometri, yang dimana contoh soalnya adalah limit x mendekati pi per 3 dari 2x ditambah sin setengah x per cos 2x, yang dimana kita akan membaca dulu pi per 3 nya menjadi derajat. Pi berarti 180 derajat dibagi 3, dapatlah hasilnya 60 derajat. Jadi limit x mendekati 60 derajat dari 2x ditambah sin setengah x per cos 2x. Jadi kita langsung saja mensubstitusikan nilai x-nya karena kita akan menghilangkan limitnya. Jadi kita langsung saja memasukkan nilai x-nya, yang dimana 2 dikali 60 derajat ditambah sin setengah dikali 60 derajat per cos 2 dikali 60 derajat, dapatlah hasilnya 120 derajat ditambah sin 30 derajat per cos 120 derajat. Jadi kita
kita 120 derajat itu kita tetap tulis sama dengan 120 derajat ditambah sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat itu setengah, sama dengan cos 120. Cos 120 itu berapa? Cos 120 itu sama saja dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Jadi nilai 120 derajat itu setengah. Tidak, karena 120 derajat itu berada di kuadran 2. Jadi semua yang berada di kuadran 2 itu nilainya negatif. Jadi nilai dari 120 derajat itu negatif setengah. Jadi dapatlah kita negatif setengah. Kita tulis sama dengan 120 derajat ditambah setengah per min setengah. Sama dengan 120 derajat itu kita pecah. 120 derajat dibagi 180 derajat dikali pi, dapatlah hasilnya 2/3 pi ditambah setengah. Nah, pembagiannya kita jadikan pengalian, jadi dikali, minnya tetap min, setengah itu kita balik 2/1. Min 2/1 itu tuh milik semua, jadi 2 dikali min 2 sama dengan dapatlah hasilnya min 4/3 pi ditambah setengah dikali 2 dikali min 2, dapatlah hasilnya min 1 itu sama dengan min 4/3 pi ditambah min 1, dapatlah hasilnya min 4/3 pi per 1. Itulah hasilnya dari contoh soal limit X mendekati pi/3 dari 2X ditambah sin setengah X per cos 2X. Hasilnya min 4/3 pi dikurang 1. Terima kasih. Lanjut, contoh soal nomor 3. Tentukan limit X mendekati 0 dari cos 2X dikurang cos 6X per 2X tan 4X. Soal ini jika kita substitusikan hasilnya menjadi 0/0. Jadi soal ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Lihat di bagian cos 2X dikurang cos 6X. Seperti rumus yang telah dibahas sebelumnya, kita menggunakan rumus cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B dibagi 2. Kemudian sin A dikurang B dibagi 2. Cos 2X kita misalkan sebagai A dan cos 6X kita misalkan sebagai B. Masuk ke rumus. Limit X mendekati 0. Min 2 sin 2X ditambah 6X sama dengan 8X dibagi 2 sama dengan 4X. Dan sin 2X dikurang 6X sama dengan min 4X dibagi 2 sama dengan min 2X per 2X kali tan 4X. Kita gunakan rumus limit trigonometri. Lihat di bagian sin 4X per 2X, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan di bagian sin negatif 2X dibagi tan 4X, berarti negatif 2 dibagi 4 sama dengan negatif 1/2. Sama dengan min 2 dikali 2 dikali negatif 1/2 sama dengan 2. Jadi hasil dari nilai limit X mendekati 0 dari cos 2X min cos 6X per 2X dan 4X sama dengan 2. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami tentang materi fungsi limit trigonometri. Kami harap teman-teman bisa mengerti dan paham dari materi yang telah kami jelaskan tadi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.